Kegiatan peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah di lingkungan pemerintah Kota Batu berlangsung Selasa malam 19 April 2022 bertempat di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Amongtani Pemerintah Kota Batu. Kegiatan peringatan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran 17 Ramadan 1443 Hijriah ini, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Wisata Batu. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, kesehatan serta karunia-Nya sehingga kita bisa hadir bersama dalam acara peringatan Nuzulul Quran 1443 Hijriah dan pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Kota Batu, dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Zulfan.
004-SK PW DMI Jawa Timur 2/2022 tentang pengesahan pengurus pimpinan daerah Provinsi Indonesia Kota Batu masa bakti 2021-2026, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan pertama mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat pesan ini sebagai pengurus pimpinan daerah Provinsi Indonesia Kota Batu masa bakti 2021-2026. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima. Surat ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimatuhi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Februari 2022, pimpinan wilayah Provinsi Indonesia Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes DHJ M. Rojiki MM ditandatangani, Sekretaris Dr. Andes Haji Suhadi ditandatangani. Lampiran surat keputusan susunan pengurus pimpinan daerah Provinsi Indonesia Kota Batu masa bakti 2021-2026, pembina Wali Kota Batu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Februari 2022, pimpinan wilayah Provinsi Indonesia Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes DHJ M. Rojiki MM ditandatangani, Sekretaris Dr. Andes Suhadi ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kalian. Acara dilanjutkan dengan kegiatan pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Batu periode 2021-2026 oleh Ketua PW DMI Provinsi Jawa Timur, Kiai Haji Rojiki MM. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya atas nama Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur dengan ini melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Batu masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2026. Saya percaya bahwa kalian akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian dan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dan pelantikan pengurus Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid atau BKMM DMI Kota Batu oleh Ketua Pimpinan Wilayah BKMM DMI Provinsi Jawa Timur, Hajiah Nurjanah Wahid SPDI. garing PW BKMM DMI garing SK garing 4 garing 2022 tentang pengesahan pengurus dan personalia pimpinan daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Kota Batu masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Pimpinan wilayah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Provinsi Jawa Timur memutuskan menetapkan keputusan pimpinan wilayah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Provinsi Jawa Timur tentang pengesahan pengurus pimpinan daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Kota Batu masa bakti 2022 sampai dengan 2027.
sebagai pengurus pimpinan daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Kota Batu masa bakti 2022 sampai dengan 2027 untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 April 2022 Masehi, 17 Ramadan 1443 Hijriah. Pimpinan wilayah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Provinsi Jawa Timur ditandatangani Hajah Nurjanah Wahid SPDI Ketua Umum, ditandatangani Hajah Ida Tati SIKOM Sekretaris Umum. Naskah pelantikan pengurus pimpinan daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Kota Batu masa bakti tahun 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kata-kata pelantikan saya ucapkan, terlebih dahulu saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Kota Batu untuk masa bakti tahun 2022-2027? Dan apakah bersedia dilantik? Marilah saudara-saudara sekalian mengikuti kata-kata ikrar bersama dengan membaca kalimat sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan ini melantik saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Kota Batu masa bakti tahun 2022-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dan kita semua. Amin. Assalamualaikum. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Wilayah DMI Jawa Timur Kiai Haji Roziki MM yang mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batu atas fasilitas yang telah diberikan dan kepedulian Wali Kota Batu kepada pengurus, takmir masjid, marbot masjid, serta mendorong para pengurus baru DMI dan BKMM DMI Kota Batu, khususnya para ibu yang biasa mengaji di masjid hingga terbentuk perkumpulan, agar bisa bekerja sama dengan ibu-ibu organisasi lainnya untuk memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Ibu Wali Kota yang berkenan untuk memfasilitasi pelantikan pimpinan daerah DMI maupun BKMM. Kalau kita lihat namanya DMI Dewan Masjid, ya kalau disandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sama-sama dewan, tapi bedanya cukup jauh. Kalau Dewan Perwakilan itu ujrotnya jelas, tapi kalau Dewan Masjid ujrotnya besok di akhirat.
Dan saya berharap mudah-mudahan panjenengan semuanya, Dewan Masjid maupun BKMM, termasuk orang-orang yang waqalbuhu mu'allaqun fil masajid, insyaallah yaumul qiyamah mendapatkan tempat VVIP. Pada bapak-bapak, terutama pengurus DMI, saya berharap bahwa program-program yang kita lakukan tentunya untuk memakmurkan masjid. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kita kembali kepada yang namanya sering kita dengungkan bahwa kita memakmurkan masjid dan juga dimakmurkan oleh masjid. Mengapa demikian? Kalau memakmurkan masjid sudah biasa, kita sehari-hari bagaimana masjid makmur agar supaya dari sisi ibadah mahdohnya juga jalan, pengajian-pengajian juga jalan. Tetapi dimakmurkan yang kami maksud adalah mari jamaah masjid ini di samping makmur secara batiniah, tetapi dari sisi ekonomi kita harapkan ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman DMI khususnya bagi para jamaah masjid. Kami mendengar luar biasa di Kota Batu perhatian dari Ibu Wali Kota terhadap masjid, semuanya dibantu, merbotnya juga dibantu. Ini luar biasa sehingga masjid benar-benar jadi satu tempat pusat dakwah yang luar biasa sehingga bisa bergerak sesuai dengan yang kita harapkan. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam sambutannya Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko mengajak kepada pengurus baru agar bisa membawa dan menggerakkan organisasi lebih baik, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah Kota Batu, serta berharap dengan kegiatan peringatan Nuzulul Quran ini, pandemi segera berakhir dan perekonomian bisa segera bangkit. Di mana malam ini kita memperingati Nuzulul Quran, saya juga baru tahu kalau ada pelantikan yang insya Allah beliau-beliau ini sudah sangat saya tahu kiprahnya, baik Pak Marzuki maupun kini Pak ketika itu semua ini rasanya tidak asing lagi. Di setiap kegiatan beliau-beliau ini ada. Jadi tidak salah kalau beliau ini dipilih dan mudah-mudahan bisa membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan kemudian bisa menggerakkan apa yang tadi disampaikan Bapak Ketua untuk bisa menggerakkan organisasi dan berjalan dengan sebaik-baiknya, memakmurkan masjid dan bisa juga masjid memakmurkan. Kata gini Pak, mudah-mudahan seperti itu yang jelas. Malam hari ini saya sangat bersyukur bahwa kita sekarang sudah bisa beribadah walaupun belum seperti sedia kala waktu normal, tetapi sudah bisa beribadah di tempat-tempat ibadah dan insya Allah nanti di hari raya Idul Fitri kita juga bisa sholat bersama-sama. Yang selama 2 tahun belakangan kita masih ada pembatasan-pembatasan. Dan kita syukur itu harus kita terus ucapkan dan kemudian selain rasa syukur kita harus tahu bahwa kita harus bisa menjaga situasi kondisi terutama kesehatan dengan sebaik-baiknya, mengingat tahun lalu betapa suasana mencekam yang pemerintah rumah sakit panik, tetapi alhamdulillah Pak Yai berkat beliau-beliau juga semua bisa akhirnya bisa diatasi bersama. Mudah-mudahan ke depan kondisi pandemi segera berakhir, kondisi ekonomi juga membaik. Perlu diketahui Yai, kemarin ketika pandemi tahun 2020, Kota Batu adalah yang paling sangat terdampak. Kami awal sebelum pandemi itu
itu kemudian terpuruk menjadi minus 6,5%. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diakhiri dengan ceramah agama dan doa penutup yang dihantarkan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustama. Dalam ceramah agamanya mengajak kita untuk terus bersyukur karena dipilih oleh Allah SWT sebagai pengurus masjid. Karena pengurus masjid pasti orang yang beriman, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, bahwa orang yang memakmurkan masjid Allah tanpa bayaran hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dipilih DMI Jawa Timur, dipilih di Purwoko untuk ngurusi masjid. Orang yang berkomitmen serius sungguh-sungguh ngurusi masjid, mentadbir masjid, itu pasti orang iman. Kalau nggak iman, nggak mau bayar. Dengan purun giat itu ini bukti kalau dengan iman. Quran juga menyebut seperti itu. Innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah tanpa bayaran itu hanya mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari. Idza ra'aitum rajul ya'ta'ul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang sergap ngurusi masjid, sergap ke masjid, sergap jamaah di masjid, sewaktu-waktu orang itu mati, jangan ragu memberikan kesaksian bahwa orang itu benar-benar orang iman, orang yang baik-baik. Dan menurut hadis Bukhari Muslim, kalau ada mayit oleh tetangganya, oleh yang bertakziah, diberi kesaksian orang itu baik, pasti masuk surga. Dan hadis Bukhari itu enten jenazah diusung. Lalu Kanjeng Nabi dawuh hadza khair. Enten jenazah balik diusung. Terus Nabi dawuh hadza khair. Wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. Mayit ini saya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Antum syuhada Allah fil ardh. Kamu semua menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi bahwa orang ini orang lain. An-nushu an-nasihah huwa iradatul khairi li akhika kama turiduhu li nafsika. Sampai menghendaki koncomu, tonggomu, teman-teman itu mendapat yang terbaik, seperti kamu juga menghendaki sampai mendapat yang terbaik. Ukurannya bodoh. Sekali lagi pesan kula nomor 1, monggo nawa itu ngurusi masjid, majelis taklim full lillahi, jangan ada niat yang lain. Lagi soalnya jadi orang niku amal ketorone cilik soal keikhlasan dan doa hati, tapi itu besok yang bisa dilihat nyata ganjarannya dan akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pesan kula siji lillahi ta'ala. Nomor kali jangan monggo kita kontrol, kita awasi sareng-sareng, jangan ada tempat ibadah yang digunakan untuk ngentahi bongsone dhewe untuk menyerang negaranya sendiri. Yang ketiga, monggo umat ini dibimbing ibadah mulai dari yang paling kecil. Layak dihibatilu min baini yadaihi wala min khalfihi. Gak mungkin Quran bisa dimasuki kebatilan, kepalsuan dari arah sisi manapun, mau dari depan, mau dari belakang, betul saja. Berkali-kali orang tangan jahil membuat penerbitan Al-Quran, mengurangi satu kata, nambah satu kata, merubah, tetap karena yakunu kona, karena yakunu kona. Berkali-kali andai ada ayat-ayat surat yang tidak dari Allah, karangannya Muhammad misalnya, maka pasti di sana banyak kontradiksi.
Dan lantaran nggak ada ayat yang saling kontradiksi, maka kita pastikan semua Quran, semua ayat Quran itu semuanya kalamullah, wahyu dari Allah. Nggak ada satupun yang karangan Muhammad. Dan diwalakan oleh Gusti Allah. Gusti Allah itu milih Nabi Rasul sing badhe diparingi wahyu, dituruni wahyu. Niki dipilih tiyang sing ra iso maca, sing ra iso nulis. Lah kok Marzuki sing dituruni wahyu iso gawe skripsi, iso gawe tesis, iso kira-kira dituduh iku karangane dhewe. Orang lain nuduh Muhammad ngarang Quran, mboten iso. Lah kok ngarang kok nulis e? Mboten iso maca, mboten iso. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Napa jawab Muhammad pas den kira ma'ana biqari. Kula boten saged maca. Lalu huwallazi ba'atha fil ummiyyin. Roh Allah yang mengutus Muhammad yang ummi, diutus di kalangan orang Arab yang ketika itu juga ummi, buta huruf. Allahumma shalli ala sayyidina. Makanya kita lewat nuzulul Quran, kalaupun belum bisa mengamalkan belum bisa membaca dengan benar, minimal jangan pernah ragu tentang kebenaran Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran awal Allah sudah mendeklar Quran ini di dalamnya valid 100%, akurat 100%, hak objektif 100%, sak rambut pun nggak ada yang meragukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Semoga kita terus semakin kuat iman kita pada Allah, pada malaikat, pada hari akhir, pada para rasul, dan kepada kitab suci utamanya Al-Quran. Sekian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Su'an wa dhulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan wa tafriqan wa ifsadan minal munafiqin wal baghin wal hasidin wal makirin wal khainin wal kadhibin faj'al da'irata dhalika kulli taturu alaihim wa tusibhum bihaqqi wa bifadli wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Wa idza batastum jabbarin wa idza batastum jabbarin wa idza batastum jabbarin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja pemerintah Kota Batu memperingati Nuzulul Quran dan juga sekaligus melantik Dewan Masjid dan BKMM. Saya didampingi Pak Wawa. Malam ini sangat berbahagia sekali bisa mendengarkan tausiahnya Ketua NU Jawa Timur yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik ketika dalam peringatan Nuzul Quran ini. Iwan Hikmawan melaporkan.